Supriadi termuda se-Kabupaten Pandeglang. Karena pada saat itu usia 26 tahun pas dilantik. Itu Pak, Iya. kalau saya nginjek kaki aja tadi. Jadi ke pantai ya, saya lagi, saya dulu pengen jadi sama saya lagi saya Pak. Calon wakil Bupati Pandeglang. Di Pandeglang berkah punya banyak cerita, cinta yang takkan bisa lupa, semua tentangmu. Sekali lagi tuh. Di Pandeglang berkah punya banyak cerita, cinta yang takkan bisa lupa, semua tentangmu. Apa tuh? Tentangmu bro. Oh, ya, siap, siap. Jatuh nih Pak Ica, mohon maaf nih. Nah, Oke. Selamat datang teman-teman semua. wih, udah kayak acara horor aja loh. Salah ya Gus. Jangan santai kali ya. Slow aja loh. Oke, selamat datang teman-teman semua yang paling ganteng, yang paling cantik, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Untuk siapa lagi Pak Teguh? Untuk TK siapa aja lah. Ya, kembali lagi di tontonan yang paling eksis, yaitu Skynopsis. Ya, Inopsis tepuk tangan semuanya. Teguh, Hype abis lu. hype gila. Gue Kenapa? lagi deg-degan. Baik. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena tahu bergetar. Kayak lebih tantrum. Buat teman-teman yang belum tahu, kita tuh lagi kedatangan tamu yang sangat spesial. Banget. Oke, langsung aja kita kenalkan. Selamat datang kepada Bapak Iing Andri Supriadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru mulai udah rusuh guys. Lagi nervous Iya. banget. Nervous banget ya. Halo Pak Iing. Halo. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan? Perjalanan ya lancar, alhamdulillah sambil menikmati. Lagi sibuk banget guys. Tiba-tiba datang ke sini. Lumayan sibuk. Maaf sekali lagi kalau jatuhnya. Maaf kalau misalnya kami kurang baik dalam berbicara. Luar biasa jamuannya, sambutannya, apalagi dilantuni dengan sebuah lagu yang sangat luar biasa, spektakuler. Pokoknya Mak, begitu di Pandeglang Mak, paling oke itu Pak. Nggak ada yang nggak kenal Pak kalau gitu Pak. Dan saya juga Pak, mohon maaf, saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sudah diundang sama anak-anak muda Pandeglang, kaum milenial nih, merasa terhormat datang ke sini. Terus saya yang berhormat sama Pak, saya malu jadi. Maksudnya di tengah-tengah kesibukanmu ya, Iya. menyempatkan itu untuk hadir ke Sky TNT, mensupport kita. Gitu. Betul. Masih banyak sekali lagi. Sama-sama. Pak, kita harus kasih tahu ke teman-teman yang nonton, Bapak itu adalah bakal calon Wakil Bupati Pandeglang. Betul apa betul Bapak? Betul 1000%. Iya. 1000%. Kalau gitu, teman-teman yang belum tahu, ini adalah sosok ya teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum tahu siapa sih Bapak I, kita mending langsung tanyain aja. Mumpung ada orangnya nih. Kalau kalian tahunya cuma lewat sosial medianya, ini sekarang coba kita kulik dari mana asalnya. Pak, saya mau tanya aja langsung deh Pak. Oke. Bapak itu, nih saya mau ngapalin dulu, tadi saya ngapalin deh. Bapak ini Andri Supriadi, SH. Betul. Bapak lahir di Pandeglang, tinggal di Pandeglang. Iya. Betul. Terus Bapak perlu Bu, SMA-nya itu pernah di SMAN, bukan pernah, Bapak lulus di SMAN 1 Negeri Banjarsari. Banjarsari. Betul. Terus Bapak lulus juga di Unma Banten 2012. Iya. Terus Pak, saya tuh cuma pengen tahu, Bapak kan sekarang udah bisa sampai bakal calon wakil bupati ini. Iya.
gimana teknik masa kecil Bapak? Bapak punya impian apa Pak? Kalau dari dulu Bapak bermimpi kalau pemain bola Pak, saya memang dari kecil ingin bermain bola. Iya. Gitu kan Pak? Iya, takutnya karena malah pas kecil lagi main gundu nih. Wah, sepertinya aku ingin jadi wakil calon bupati. Nggak mungkin ujung-ujung ya. Pasti ada perjalanan gitu. Ya. Tolong diceritakan Bapak silakan. Iya. Masa kecil saya itu terlahir di sebuah kampung, di sebuah desa, tepatnya di Desa Jodeng, Kampung Cipahul, Kecamatan Sidoarjo. Saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya dari kalangan petani biasa, tidak terlahir dari kalangan birokrat apalagi politisi. Semenjak kecil ya kita namanya di kampung, kalau maghrib ngaji ke kebun, kali gitu pulang dan sambil mondok di sana. Kebetulan kan kalau di perkampungan apalagi di Pandeglang ini kota sejuta santri 1000 ulama, tentu banyak pondok-pondok pesantren. Nah setelah itu beranjak dewasa ya kita sekolah. Saya sekolah di SDN 1 Pasir Tejo di kampung halaman saya sendiri. Lalu saya SMP itu di SMP Picung, SMP Negeri 1 Picung, SMA itu pertama saya sekolah itu di Pondok Pesantren Tepunireng Jombang, Jawa Timur. Jadi pernah di sana. Jadi perjalanan sekolah saya ini banyak. Saya pernah di Tepunireng, saya pernah di SMA 6 Pandeglang, dan juga terakhir saya di SMA 1 Banjarsari. Artinya perjalanan saya itu ya lumayan panjang, tapi hari ini hikmahnya adalah ketika kita banyak berhimpun, kita banyak berhijrah, itu sekarang itu hikmahnya adalah kita bisa banyak saudara, kita bisa banyak kawan. Ketika saya datang di Pandeglang, saya ketemu dengan teman-teman alumni SMA 6. Saya ke Jalupang, tentu saya punya teman-teman di Jalupang. Masuk kuliah pertama saya di Bandung. Kuliah saya di Bandung di UNPAD, di Universitas Pasundan. Semester terakhir saya pindah ke Unma Banten. Nah, terus di Unma Banten. Jadi ya perjalanan cukup panjang. Nah, terkait perjalanan saya sampai dengan hari ini, tentu ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya. Perjuangan, butuh pengorbanan, ya berdarah-darah lah. Karena ya jujur saja bahwa saya dilahirkan ini bukan sebagai pewaris, tapi sebagai perintis. Sebagai perintis seperti anak-anak muda yang hadir di sini itu, saya bangga, saya salut, dan saya apresiasi. Tepuk tangan semuanya. Saya jujur kaget ketika datang, pas datang loh ini anak-anak muda semua. Biasanya kan tim kreatornya ada yang sudah senior, sudah mapan dan lain sebagainya. Tapi di sini beda luar biasa. Apalagi sebelum kita podcast wawancara disambut dengan alunan musik yang luar biasa. Ini kesan pertama dan berbeda dari yang lain. Ini luar biasa lah. Singkat cerita, saya lulus kuliah tahun 2012. Dulu kan kita di OKP, saya kebetulan di HMI. Kalau di OKP itu kan kita biasa menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, baik ke parlemen, ke eksekutif maupun ke legislatif. Nah dari situ tumbuhlah dalam diri saya, karena kita latar belakangnya organisatoris, ya bagaimana kita bisa menyalurkan aspirasi rakyat yang efektif dan bisa didengarkan sehingga kita bisa merealisasikan apa yang kita inginkan. Emang aktif dari dulu berarti? Memang saya aktif di organisasi dari dulu. 2012 saya masuk partai politik di Partai Demokrat. 2014 pertama saya nyalon itu usia 26 tahun. Pertama nyalon usia 26 tahun di Partai Demokrat di Dapil 3. Dapil 3 itu Kecamatan Bojong, Muslim, Picung, Sinaresmi, yang sana Cikes. Dan alhamdulillah 2014 saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. 2014 dengan dinobatkan menjadi anggota DPRD termuda se Kabupaten Pandeglang. Karena pada saat itu usia 26 tahun pas dilantik. Agustus 2014 saya dilantik. Jadi anak-anak muda di sini ya semoga menjadi generasi penerus bangsa. Amin, amin, amin. Baik di eksekutif maupun di legislatif. Amin. Terima kasih.
Nah, seiring berjalannya waktu, saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman komisi, karena saya di komisi 3. Komisi 3 itu bidang pembangunan infrastruktur. Nah, kenapa saya di komisi 3? Karena keinginan saya untuk mendorong proses percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang. Ya, perlu kita tahu semua, mungkin banyak infrastruktur yang belum tersentuh oleh pembangunan, banyak daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan di program pemerintah, sehingga saya masuk ke komisi 3 untuk bagaimana mewujudkan keinginan masyarakat mereka. Dan alhamdulillah ya di Kabupaten Pandeglang, khususnya di dapil saya, boleh dicek oleh teman-teman nanti ke lapangan, di dapil saya itu dari 2014 ke belakang sangat-sangat tertinggal. Tapi dari 2014 sekarang ya alhamdulillah perkembangannya sudah cukup jauh lebih bagus daripada 2014 ke belakang. Itu apa? Itu tandanya bahwa kita konsisten peduli terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga singkat cerita 2019 saya jalan kembali, saya alhamdulillah terpilih kembali dengan raihan suara 2 kali lipat, gitu, dari 3.000 sekian menjadi 6.000 sekian. Singkat cerita 2024 kemarin saya nyalon kembali dan mendapatkan suara ya 3 kali lipat, dari 6.000 ke 18.800. Wow. Gitu. Dan itu artinya Kabupaten Pandeglang. Artinya ekspektasi kepercayaan masyarakat setiap periode selalu tumbuh kepada saya. Gitu. Nah, hari ini saya insya Allah mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Pandeglang. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga keterbatasan eksekutif legislatif itu terbatas. Kewenangannya beda dengan eksekutif. Kalau di DPRD kita hanya berbicara dapil kita saja. Meskipun memang secara aturan kita berbicara global, tapi hanya berbicara kalau saya di bidang pembangunan, ya saya konsen di bidang pembangunan. Sehingga ya saya nawaitu bilang bagaimana saya masuk ke eksekutif supaya bagaimana kebijakan saya ini bisa menyeluruh, baik itu mendorong percepatan pembangunan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten Pandeglang. Semata-mata adalah untuk mewujudkan harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Seperti itu. Lah, yang ganteng. Wah, ini gini, umur 20 tahun tuh udah. Iya, udah punya banyak peran. Nah, untuk masyarakat. Kita masih tiduran tuh. bangun siang, banyak bermimpi. Bapak sudah melakukannya duluan. Iya. Kita harus ngikutin Bu kemampuan Maksudnya baiknya Iya. umur 20 tahun tuh muda banget Pak. Iya, benar. Tapi Bu bentar Bu. Pak produser, berisik dong. Berisik dong. Iya. Lanjut nih ya. Mohon maaf nih Pak. Iya. Terus Pak, tadi ngomongin soal Bapak ini kan karena ini saya mau ngomongin umurnya tapi saya nggak mau deh gitu. Yang saya tahu Bapak kan tadi Bapak juga bilang tadi dari 26 tahun. Artinya kan masih muda banget nih. Sampai detik ini juga masih muda nih. Masih muda. Berarti kan saya cuma pengen tahu Pak, mungkin masyarakat juga jadi pengen tahu bener nggak Bu? Masalah soal kepemudaan nih Pak. Gimana sih? Kadang-kadang kayak saya nih, Bapak juga kan di sini sebagai bakal calon wakil bupati gitu ya. Kalau saya sebagai anak-anak muda, gimana sih Pak caranya Bapak tuh mengembangkan potensi-potensi muda gitu di sini? Gimana menurut Bapak? Kebetulan saya adalah representasi generasi muda Kabupaten Pandeglang. Tentu saya sangat peduli terhadap generasi muda Kabupaten Pandeglang. Salah satunya saya hadir ke sini karena diundang para anak-anak muda Kabupaten Pandeglang yang mudah-mudahan kehadiran saya minimal bisa ngasih support buat teman-teman yang hadir di sini, baik produser, kru, host dan lain sebagainya. Nah, yang sudah saya wujudkan kepedulian saya terkait kepemudaan adalah bagaimana saya melahirkan perda tentang kepemudaan itu sendiri. Nah, kebetulan saya pimpinan pansus pada saat itu tentang perda kepemudaan. Kenapa saya melahirkan perda kepemudaan? Karena itu inisiatif dari DPRD. Karena saya ingin bahwa anak-anak muda Kabupaten Pandeglang ini menjadi generasi penerus bangsa yang mampu diandalkan, diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Kenapa demikian? Karena Kabupaten Pandeglang ini kita harus tahu sekarang sudah menjadi kawasan industri.
sudah menjadi kawasan pariwisata. Sehingga ketika Kabupaten Pandeglang sudah menjadi kawasan industri, sudah menjadi kawasan pariwisata, jalan tol Serang Pandeglang lagi berproses, secara otomatis Pandeglang ini 5-10 tahun ke depan akan lebih berkembang dan lebih maju. Dan tentu ini yang harus dipersiapkan oleh kita semua, bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri. Jangan sampai para generasi muda, wajah-wajah pribumi Kabupaten Pandeglang menjadi penonton di daerahnya sendiri. Nah, ini akan menjadi PR buat saya untuk bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya anak-anak muda supaya kreatif kayak teman-teman di sini, supaya punya wawasan, inovasi, gagasan dan lain sebagainya. Ya semata-mata untuk mengabdi kepada Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Seperti itu. Dan terkait kepedulian saya tentang kepemudaan, karena saya dulu waktu zaman SMP itu sebagai ketua pemuda gitu. Ketua pemuda di kampung kan, di kampung kita tuh ada yang namanya ketua pemuda dan lain sebagainya, dan saya berangkat dari ketua pemuda tersebut. Itu SMP? Itu SMP. Wow. SMP itu saya kelas 3 SMP itu jadi ketua pemuda di kampung halaman. Biasa kampung kecil lah, paling jumlah penduduknya sekitar 5-600. Saya dipercaya oleh teman-teman menjadi ketua pemuda. Artinya kepedulian saya terhadap generasi muda itu dimulai semenjak saya SMP. Dan insya Allah sampai hari ini, karena saya merasa masih muda, bagian daripada representasi anak-anak muda Kabupaten Pandeglang, tentu anak muda ya harus kita prioritaskan. Seperti itu. Wah, iya. Saya sih shock ya dengar Iya, masih SMP udah jadi ketua pemuda tuh. Iya. Wow. Di saat kita masih geng-gengan. Saat kita masih Iya. geng-gengan. Aduh, kita masih geng-gengan ya. Bahkan kita masih dulu ngapain Bu? Iya, udah jadi ketua pemuda itu maksudnya kan nggak cuma umurannya gitu loh. Iya. Udah jadi ketua pemuda itu Iya. kan. Pasti yang Ada rentang usia gitu iya, ada kan? rentang usia yang cukup jauh kan, ada juga. Keren banget. Keren banget. Saya terinspirasi jadinya Pak. Ya, harus. Jadi ya itu tadi saya selalu bicara di publik pada saat diskusi dan lain sebagainya. Ya semoga kehadiran saya di parlemen ini, kehadiran saya di pemerintahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, inspirasi buat para anak muda untuk bagaimana bisa jauh lebih berkembang ketimbang saya gitu. Kalau saya hanya bisa melakukan sedikit, ya mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan banyak kemajuan Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Yang pasti Bapak yang buka jalan. Iya. Bapak sudah buka jalannya duluan. Tinggal teman-teman ikutin. Terus Pak, tadi terkait kepemudaan. Terus kalau Bapak, saya tuh punya ketertarikan sekali soal kesenian karena saya bermain musik, Pak. Saya nyanyi, Pak. Iya. Terus gue juga main teater, Pak. Iya. Main ubruk. Tahu Pak Bro, Pak? Tahu lah. Tahu Pak Bro, Pak. Ya, ubruk itu kayak komedian gitu. Ya, dia teater tradisinya khas Banten. Iya. Lu main teater. Kalau Bapak ngelihat potensi kesenian di Kota Pandeglang itu gimana? Kesenian di Kabupaten Pandeglang ini menurut saya masih bagus. Tinggal bagaimana perhatian pemerintah daerah terhadap pelaku seni itu sendiri. Karena kalau kesenian di Kabupaten Pandeglang itu semua seni ada, semua seni budaya, debus dan lain sebagainya kan ada di Kabupaten Pandeglang. Tinggal bagaimana dikembangkan, disupport oleh pemerintah daerah supaya pelaku-pelaku seni ini merasa terakomodir, merasa diakui bahwa kami punya karya untuk Pandeglang. Seperti itu. Dan insya Allah di bawah kepemimpinan saya nanti ke depan dengan Teh Dewi ya kita akan memperlakukan sama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Tuh Pak, jadi tadi karena disebut Teh Dewi atau Ibu Iya. Dewi, kenapa bisa sampai jadi Abang Dewi? Iya, itu sebagai Pak. Penasaran banget. Iya, bakal Iya. calon bupatinya gitu sebagai Ibu Dewi. Gimana ceritanya tuh Pak? Saya itu di latar belakang saya adalah politisi. Saya menjadi anggota DPRD berarti sudah 10 tahun. Nah, secara otomatis saya harus mencari partner untuk berkolaborasi itu supaya kolaborasi yang konstruktif. Tentu saya ngambil dari kalangan birokrat yang notabene lebih paham pemerintahan di bidang pemerintahan itu sendiri. Nah, latar belakang Dewi ini kebetulan beliau adalah kepala dinas keluarga berencana, kepala dinas kesehatan 5 tahun, kepala inspektorat juga. Hari ini beliau adalah kepala dinas pemuda dan olahraga, kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga.
Nah, kenapa saya ngambil Teh Dewi? Karena Teh Dewi ini berpengalaman di birokrat Malang Melintang sudah puluhan tahun, sehingga menurut saya ini akan menjadi kolaborasi yang konstruktif untuk bagaimana memajukan Kabupaten Pandeglang seperti itu. Jadi politisi dengan birokrat ini kan eksekutif dengan legislatif, insya Allah kolaborasi yang konstruktif, saling melengkapi, gitu. Seperti itu. Terus kalau di selain tadi ada di kesenian, terus ada kita ngomongin kesenian, terus bisa sampai jadi sama Bu Dewi. Tapi kalau Bapak ngelihat sendiri di Kabupaten Pandeglang ini, Bapak tuh melihat potensi selain kesenian tadi, karena kan kuat banget ya Pak kita tuh keseniannya ya, dari tambak beduk, debus dan segala macamnya. Bapak melihat apa sih potensi di Pandeglang, dan kenapa Bapak memilih Pandeglang gitu? Pandeglang ini adalah kota kelahiran saya. Saya dilahirkan, tumbuh, berkembang, dibesarkan di Kabupaten Pandeglang, sehingga saya merasa punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana memajukan Pandeglang ini sendiri. Seperti itu. Sehingga ya tentu kalau orang Pandeglang, lahir di Pandeglang, dibesarkan di Pandeglang, akan lebih mencintai Pandeglang ketimbang orang luar Pandeglang. Gitu. Seperti itu. Oke. Terus kalau tadi masalah potensinya, sebenarnya Pandeglang tuh punya potensi apa aja? Pandeglang ini menurut saya sangat kaya dengan sumber daya alam. Kita punya pariwisata yang sangat melimpah ruah, kita punya pantai yang panjang, seprovinsi Banten pantai kita terpanjang. Kita punya yang namanya pemandian Cisolong air panas, kita punya pemandian air dingin Cikoromoy, dan pemandian-pemandian lainnya, termasuk kita punya beberapa pulau di Kabupaten Pandeglang. Dan ini menurut saya PR saya dengan Teh Dewi ke depan untuk bagaimana mengoptimalkan wisata-wisata tersebut gitu, sehingga bisa mendapatkan PAD untuk pembangunan Kabupaten Pandeglang. Karena untuk membangun sebuah kabupaten itu tentu harus punya fiskal yang mandiri, keuangan yang mandiri. Nah, keuangan yang mandiri itu dari mana dihasilkannya? Ya dari PAD itu sendiri. Dari PAD-nya dari mana nanti sumbernya? Ya bisa dari pariwisata, bisa dari retribusi parkir, retribusi pasar, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan prioritas utama adalah bagaimana mendongkrak PAD ini dari pariwisata tadi. Karena Pandeglang ini apapun ada di Pandeglang. Cai handet na ayah, cai panas na ayah, cai tikus na ayah, semua ada. Melimpah ruah, tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kekayaan alam, sumber daya alam yang ada di Kabupaten Pandeglang. Gitu. Dan ini adalah tugas kita bersama untuk Kabupaten Pandeglang. Bu, jadi ingat ya, kalau ke pantai nih, kalau ke pantai, saya tuh Pak bingung. Kalau sebenarnya pantai itu dikelolanya sama pihak pemerintah apa perorangan sih Pak? Kalau pantai itu ada yang namanya pantai milik pemerintah, ada yang namanya pantai milik swasta. Termasuk sama halnya dengan Cisolong, itu ada yang namanya milik pemerintah daerah, ada yang namanya milik swasta. Sehingga Kabupaten Pandeglang itu hanya mempunyai hak itu untuk bagaimana menarik pajaknya, retribusinya gitu, dari tiket gitu. Seperti itu. Iya Pak, soalnya saya suka bingung kalau ke pantai itu, masih bingung sampai sekarang. Itu gue suka ngerasain Pak. Iya. Kalau ke pantai masuk nih saya mobil Pak, di peta. Kalau saya minta kaki aja tadi ke pantai ya, saya lagi. Saya dulu pengen jadi sama saya lagi saya Pak. Kadang saya itu pernah mau inilah rehat gitu Pak. Di situ nggak ada apa-apa Pak, nggak ada apa-apa. Jadi dia tiba-tiba ada yang datang kasih uang parkir. Apa ini? Bingung Nah, itu yang harus kita benahi bersama. Kita harus studi banding ke kabupaten kota lain, bagaimana cara mengelola pariwisata dengan baik dan benar, bagaimana para wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandeglang ini merasa aman, nyaman, dan damai. Iya betul. Tidak ya dalam tanda kutip banyak yang namanya oknum-oknum yang premanisme dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi wisatawan yang datang ke Pandeglang ini harus dibikin senyaman mungkin oleh kita sehingga mereka tidak kapok datang ke Kabupaten Pandeglang. Iya. Maksudnya kan kalau misalkan wisatawan dari luar mereka merasa nyaman dengan pasti akan datang dan lebih ramai gitu. Itu kan bisa menghidupkan perekonomian di sini gitu. UMKM termasuk meningkatkan PAD. Nah itu yang harus kita benahi. Kalau kita pernah jalan-jalan kemana, ke Bali misalkan, nah di Bali itu sudah datang dari airport, kita disambut oleh travel,
datang masuk ke mobil, di mobil itu kita sudah disapa selamat datang, welcome to Bali gitu kan, langsung dijelaskan, diceritakan bahwa Bali seperti ini itu, sehingga kita merasa nyaman. Iya. Nah itu artinya harus diterapkan juga di Kabupaten Pandeglang bagaimana bisa meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan yang datang ke Kabupaten Pandeglang. Iya, betul banget. Ini jadi banyak insight saya. Iya. Ya maksudnya ini kan kita ajak-ajak gak nyaman gitu kan, apalagi di luar gitu. Nah maka dari itu supaya yang di luar juga bisa nyaman gitu ya. Betul. Terus Pak, kalau Bapak tadi udah berkecimpung di dunia politik, terus banyak hal yang sudah Bapak suka dukanya Ya sukanya adalah bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dukanya ya kita ya kadang-kadang dikritik yang berlebih oleh masyarakat, oleh teman-teman OKP, padahal kita sedang berjuang mati-matian untuk bagaimana merealisasikan program-program atau keinginan masyarakat seperti itu. Ya intinya kalau saya sih lebih ke happy ya, dan 10 tahun ini menjadi anggota DPRD merasa happy, merasa enjoy, karena memang ya bagaimanapun juga ini adalah amanah yang harus kita jalankan, ya tentu amanah ini harus kita nikmati. Yang terpenting adalah bagaimana kita fokus untuk merealisasikan keinginan masyarakat. Ada yang menarik sih Pak soal duka ini. Pernah nggak sih Pak ada yang kayak dia tuh kritik Bapak yang bikin Bapak sakit hati banget gitu. Atau misalkan ya Bapak menanggapinya hal yang kayak gitu ya udah aja. Iya. Ya namanya juga manusia kan, manusiawi, ada yang memang mencuri bahasa orang menyelakit. Gitu aja. Tapi kan di politik itu rumusnya pantang untuk baperan gitu. Jadi ya sudahlah, itu bagian daripada dijadikan motivasi saja buat kita untuk bagaimana kita memperbaiki yang memang menurut mereka kita kurang sempurna. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Jangan gitu. Tapi Pak, kalau Bapak tuh mainin sosmed ya? Saya sosmed kadang-kadang. Lebih sakit kalau langsung sosmed. Saya sih lebih ke menikmati saja, dari netizen, kritikan ini itu, ya baca komen dan lain-lain. Ya saya tidak punya waktu untuk menjawab itu. Saya hanya tidak punya banyak mulut, tidak punya banyak tangan, saya hanya punya tangan 2, ya udah saya tutup mata dan telinga aja. Karena tangan saya hanya cukup untuk nutup mata dan nutup telinga mendengarkan netizen dan lain-lain. Jadi kalau dibalas netizen lebih ganas. Ya walaupun itu kalau misalkan kritikannya ada yang benar juga ya karena kalau jadi bahan introspeksi kita aja. Biar kita jadi lebih baik lagi untuk memuaskan masyarakat gitu Pak ya. Betul, dan ya terkadang kan netizen hanya bisa mengkritisi tapi tidak bisa memberikan solusi. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja. Namanya juga netizen, ada yang netizen murni, ada juga buzzer. Macam-macam lah. Macam-macam sekarang Pak. Saya juga suka merhatiin ya, bahkan yang bukan siapa-siapa aja Pak, teman sendiri saya melihat Pak, ya Allah. Pak jelek lo gitu-gitu kan, ya Allah. Suara lu gak bagus, suara gitarnya panas udah gitu Pak, teman sendiri Pak. Teman-teman kalau hobi nyanyi sebenarnya saya punya lagu. Tapi mau Pak, ini di sini. Kasih. Namanya nggak bisa saya kalau gitarnya. Gimana Pak lagunya? Ada lah. Nanti simpen di link. Nah, nanti simpan di link, boleh lah. Teman-teman hafalin, nanti teman-teman bisa bawain lagu itu. Boleh. Itu lagu biografi saya. Lagu biografi. Boleh Pak, kirim aja Pak. Jadi lagunya tuh dari pengalaman empiris Pak. Iya. Pokoknya judul lagunya itu Sang Wajah Pribumi. Pribumi. Oh, Wajah Pribumi Pak, ada apa nih dengan Wajah Pribumi? Ya, enggak, bahwa saya itu terinspirasi dari Bang Iwan Fals kan, Wajah Pribumi. Gitu aja, dan saya punya inspirasi untuk bagaimana menciptakan lagu Wajah Pribumi. Gitu. Kalau Wajah Pribumi Iwan Fals kan dengan galang ramu anarkinya, dengan kritikan-kritikannya, gitu, lagu-lagunya gitu. Dan lagu saya ini lebih
cocok kayaknya dijanjikan oleh teman-teman di sini. Oh iya banget kayaknya nih. Iya. Oh iya garis keras. Terus Rainer ya? Gua dua-duanya. Dua-duanya ya. Pak, kalau Bapak tadi, kalau di dunia pendidikan, di dunia hukum, Pak, saya jujur aja tertarik beberapa dari di dunia pendidikan. Ya. Saya tuh cuma pengen tahu Pak, kalau orang hukum itu belajar apa Pak? Ngapalin undang-undang apa gimana sih? Saya nggak ngerti. Iya sih. Ya apa namanya ya kalau kita kuliah di hukum memang banyak ya filsafat hukum termasuk dasar-dasar hukum ya banyak lah intinya terkait masalah ya undang-undang kita undang-undang hukum acara pidana dan kita undang-undang hukum acara perdata termasuk hukum ya pernikahan hukum adat dan lain sebagainya ya ini mah harus dibedah 4 SKS. Oh, jangan Pak, jangan itu hukum ya Pak. Tadi tanya keburu habis. Kita keburu habis. Terus Pak, saya waktu barusan mungkin enggak barusan 2 hari kemarin saya lihat hashtag di Bapak tuh kenapa kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kenapa harus itu hashtag? Ini ada Kenapa itu Pak? ya untuk membangun Kabupaten Pandeglang ini kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita sebagai representasi dari anak muda Kabupaten Pandeglang ya siapa lagi? Jadi yang harus membangun Kabupaten Pandeglang ya orang Pandeglang yang tentu punya kepedulian lebih terhadap Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Jadi anak muda harus gaspol untuk bangun Pandeglang. Harus gaspol. Gak boleh ketinggalan. Nggak boleh ketinggalan dari Nggak boleh. yang lain. Iya. Terus Pak, saya tuh ya ampun jatuh, mama mau ngapik nih. Jangan kali lagi. Iya maaf, ngapik Pak. Iya. Saya banyak penasaran juga soal Bapak yang berkecimpung di dunia politik, tapi juga saya punya penasaran tentang hobi-hobi Bapak. Iya. Selain di dunia politik tuh pasti Bapak mengerjakan hal lain dong. Iya. Apa sih Bapak hobinya olahraga gitu, main musik kan? Melukis? Saya hobi saya itu banyak. Ya hobi olahraga tentunya di badminton, sepak bola dan dulu waktu SMA itu hobi motocross juga. Gitu. Kesenian juga saya hobi ya main musik. Tapi kalau gitar saya nggak bisa kalau nyanyi-nyanyi boleh lah. Gitu. Boleh lah ya. Gitu. Kalau sekarang sih lebih ke badminton. Oh, badminton. Bapak dulu waktu SMA-nya berarti sampai kompetisi gitu? Apa? Motocross. Motocross. Saya beberapa kali ikut event waktu ada di Cipacung itu kan. Dulu mah lapangan motocross dan saya di situ. Oh, Gitu. Waktu zaman Ajat RSDW tuh. Oh. Sekarang kan seniornya tuh. Iya, Gitu. Ya dulu saya masih kecil mereka sudah inilah malah melintang di dunia motocross gitu. hobinya yang saya aja Pak, kalau bawa motor dikit aja saya udah takut Pak. Bapak mah yang motor Pak. Daripada kita ngobut-ngobutan di jalan lebih baik di sirkuit. Bener Pak. Iya, Bener, Pak. ada tempatnya. Ada ya. tempatnya. Iya, jangan balapan liar Pak ya. Itu edukasi buat masyarakat. Iya, Oh iya. kan banget loh yang gitu semua orang. Saya mah kalau saya mah karena sukanya di dunia musik aja dari dulu ya Pak ya. Jadi pengen jadi musik aja. Tolong lah Pak. Emang kenapa di musik di sini? Aduh. Karena saya suka lebih, saya suka Pak. Karena Jangan disebut itu ya. Kayaknya nanti saya akan ngadain ya dalam waktu dekat ini parade band, parade musik di Kabupaten Pandeglang. Nah kalau teman-teman hobi nanti bisa ikutan di parade musik tersebut. Parade musik. nge-jam lagi nanti saya. Oke lagi kita, studio lagi kita. Anak-anak musik Kabupaten Pandeglang. Iya Pak. Ya Pak PJ kan ada. Iya iya. benar. Terus Pak, nih mohon maaf nih Pak ya, kami ini kan sebenarnya selama ini itu udah tinggal lama nih Pak di sini. Iya. Kami ini selalu punya tetangga Pak. Hmm. Tetangga, mohon maaf nih kalau tetangga ini suka aneh-aneh ya Pak ya. Ya, kadang kita juga suka bingung ini Pak sama tetangga ini tuh kalau datang ke situ ada aja kelakuannya. Iya, suka ada aja kelakuannya. Bapak kalau dia sih ngomongnya pengen kenalan ya Pak ya sama Bapak. Iya, karena tahu ada Bapak Iya. hari ini di sini. Boleh lah. Terus Sebelum ada tetangga kita minum dulu kan. Benar Pak, aduh sampai lupa ditawarin sama kita. Iya, Kita jangan makan dulu. apa-apa. Silakan Pak. Cheers nggak nih? Jangan dong. Apa-apa. Gitu. Kenapa ya? Tenang aja.
Iya, bisa ya. Kayaknya mau kenalan sama bapak tetangga nih. Boleh dong. Panggil aja ya. Boleh. Tetangga, sini nih ada Pak Iing nih. Woi. Ini Mike Tyson ya Pak. Main tulisin. Emang saya takut nih kalau ada tetangga kayak gini. Ini ada di nggak pakai tiga ini. Just dulu dong. Sini mau duduk Kak? Sini mau duduk ini. Ini kenapa dia tetangga hari ini pakainya kayak gini nih? Mau duduk samping bapak. Bentar kok. Jangan ngambil gitar. Oh, Nggak bisa. Bentar. Bajunya kungfu. Bajunya kungfu. Iya. Tangannya sarung tinju, bawahnya sarung. Ini gimana konsepnya coba? Oh, salah. Jempol ya Gimana ya? Oh. Duduk. Katanya pengen kenalan. Iya. Udah sempat ada sih. Woi. Asik. Nah ini orang denge-denge mah Jawara. Jawara betul Jawara. Beri preman ya. Entah ini. Bentar nih, tetangga. Kenapa? Kenapa dia? Iya tetangga ya rung sini. Nggak sabar apa ya tetangga. Pagawean kan mulai. Malah muncul batur mas sedia payung sebelum hujan. Air mah sedia paku. Belum. Sebelum mulai. Terus, nah lu jadi karung sing lah ya. Beberapa hari paling ya. Oh, iya tawaran ya. Lain Jawara. Eh. Pak Iing eta bakal calon wakil Bupati Pandengan. Kamu Kalau lantah, lu kan sih ya. kita asupin gion aja kan. Entah kia tadi cerita ya mah. Dia tetangga tadi menang orderan, kita ngebangun imah. Nggak jadi setengah imah. Boleh kita bukan hayangnya masjid. Bentar aja. Oh, Sampai. udah mau kali mau pusing kan kan? Benar tak? Dia siapa kamu sih nonton? Makanya orang yang pakai kostum dia kalau dia dia nggak sing imah kan imah. Terus kunaon ieu hayang boga Pakai. Taruh Pak. Pantes. Taruh ke sini ya Pak. Kak, iya, lalu lain kolot mah ya. Nah. Nih, mumpung ada Bapak Iing ya. Punya keluh kesah apa sebagai ini warga lokal Pandeglang? Oh, pusing. Masukin aja. Pusing, balik be. Om, Udah Nih, udah. anak siapa? Hiji ya Allah. Kenapa mah? Pemajikan hiji. Lain pan orangnya. Mikiran teh sih jawab menes orang oh. Jawab menes orang. Kalau dia amat orang pun. Atuh kumaji disebut orok. Teu oe-oe nya. Disebut om. Ya cocok. Nanti sama rongsing hidup. Rongsing ya Pak, orang sekolah nyampe S1. Benar tak? Benar. Orang sekolah mah. Hai. Ngajak ya. Sekolah nyampe S1 Pak no. Nah pagawean kali itu ka dia se.
Cina, ayo ngomong mah Cina, kunci sukses adalah orang dalam. Wow, baca aing teh nya. Geus main orang dalam. Ka dalam deui. Oh, orang jero ka jero. Orang jero ka jero deui. Oh, mun Indonesia mah kitu mah. Rung simpa, kan pegawai non sing lamaran. Tuh, dilamar-lamar. Maksudnya dari panggil-panggil. Dipanggil-panggil pusing, Pak. Karena minta solusi. Kumaha solusinya, Pak? Orang daripada gelut bae. Cepat bae lagi dora, Kak. Indung ke sholat ke sliding. Nah, apa solusinya, Pak? Jadi solusinya saya tadi sudah menyampaikan bahwa Pandeglang ini akan menjadi kawasan industri. Lamun Pandeglang geus jadi kawasan industri berarti bakal loba anu ngaranna pabrik di urang, baik pabrik mebel, pabrik pertanian dan lain sebagainya. Nah, sehingga masyarakat Kabupaten Pandeglang itu nanti bisa mengurangi pengangguran, bisa masuk kerja gitu. Makanya jangan sampai masyarakat Kabupaten Pandeglang antipati terhadap para investor yang mau masuk ke Kabupaten Pandeglang. Kenapa jangan antipati supaya ya masyarakat Kabupaten Pandeglang ini membuat rasa aman, nyaman terhadap para investor. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pengangguran tadi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan para wajah-wajah pribumi Kabupaten Pandeglang ini. Maka begitu sameme mengpeng ieu Pandeglang menjadi aya industri, menjadi aya pariwisata berkembang. Urang kudu cerdas heula, urang kudu pinter heula. Ulah sampai di urang loba hotel, loba pabrik, masih urang tetap jadi buruh bae gitu. Tapi maaf nih sebelumnya ya Pak ya. Kayaknya kita mau azan dulu. Oke, kita cut dulu ya. Maaf. Kita cut dulu ya teman-teman. Bye-bye, nanti kita lanjut lagi. Tadi azan dulu nih teman-teman. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih teman-teman. So, Melakukan kewajiban. oh iya betul. Oh, ada. Jadi, mohon maaf ya Pak sekali lagi. Iya. Galak amat nih mukanya. Biasa maju. Kesalahan. Kayak kalau ngomong industri banyak. Kurang agak gimana yuk? Ini apa? Jadi Pandeglang ini sudah menjadi kawasan industri sesuai dengan Perda RT RW. Apa Perda RT RW? Peraturan daerah. Nah, RT RW nah. RTW RT RW di sini itu rencana tata ruang wilayah. Oh eta. Urang eta tadi. Nah, rencana tata ruang wilayah itu ditentukan se-Kabupaten Pandeglang ini di kecamatan mana yang menjadi kawasan industri. Salah satunya di Kecamatan Pucung. Nah, itu menjadi bagian daripada kawasan industri. Di kawasan industri tersebut nanti ada pabrik, ada apa saja yang sifatnya industri, industrialisasi. Nah, dari Perda RT RW itu nanti ada yang namanya Perda RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah. Gitu. Di mana saja nih di Kecamatan Bojong itu, di desa mana aja yang notabene daerah pabrik, terus daerah pergunungan, artinya industri besar, industri sedang, industri menengah, industri kecil gitu. Oke, diatur. Nah, intinya bahwa Pandeglang dia harus bakal maju karena ada kawasan industri, ada kawasan pariwisata, ada jalan tol Serang Padubang. Dari situ akan terciptalah lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk apa? Untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Tapi itu tadi masyarakat Kabupaten Pandeglang sebelum Pandeglang ini ada kawasan industri terrealisasi, ada pabrik, ada perhotelan dan lain sebagainya, kita persiapkan sumber daya manusia yang unggul gitu, untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Jangan sampai itu tadi para wajah-wajah pribumi orang Pandeglang, notabene asli orang Pandeglang tersingkirkan oleh pendatang gitu. Ari pendatang gawe di urang, ari urang jadi penonton. Kan terlucu. Benar ya namanya. Terlucu kayak orang mau jadi tukang sasapu, batur mah jadi di kantoran. Yes. Jadi orang kudu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghadapi tantangan zaman, lain pakai palu. Ini nggak bangun industri. Ya, Cukup kita doang. Lain pakai palu, lain pakai otot, tapi pakai iya. Bright. Brandy.
Oh Pak, berarti orang mulai itu orang kayak pegawainya. Kayak pegawai. Iya, maksudnya siap can aluran gitu. Udah siap jiwa raga, bener kan? Olahraga, mental. Tapi kan orang ya, kumaha lamun kan orang yang lulusan ijazah seni budaya. Aya tuh misal pegawai yang budak-budak seni Kan ada, nanti ada yang namanya event organizer, bagaimana mempromosikan Tanjung Lesu, mempromosikan pantai, mempromosikan wisata lainnya. Nah itu bagian daripada ya seni-seni kebudayaan itu tadi nanti bagian IO-nya gitu. berarti saya bayangan nih ya, saya bayangan nilai kadaek berarti Nilai kadaek, nu terpenting itu aya kadaek. Namun orang hanya sebatas sare, udang sare itu penting aya kopi, ngarokok, senang, nah itu nggak akan maju. benar Gitu. didinya baik ya Dirinya baik, harus kreatif. Gitu. harus burung Pak, iya orang semoga bayangan orang jadi memarahan bareng ya tadi orang memarahan baik orang lagi burung kemanesnya orang ngomong sama kolot mak orang semoga pegawaian Bisa tuh kali tetangga, bisa tuh kali tetangga dibuka dulu. Ayo. selepas orang mah pensiun Pensiun. jangan pegawaian Saya maksimal memarahan nih ya. Pak, orang memarahan deh Buka bebek. Ulah. Naon? baju pan Ganti jas, paling gawe. oh emang gawe mungkin jas orang maka kebulan kena sepeda macam asal pakai jas kena adukan senang orang oh lah banyak ya orang berdosa orang banyak orang bukan orang betul banyak orang bukan dosa ya banyak Ayo, enggak orang berkenaan pegawai ya Tetangga. ayo punya saya ambutan saya sosok ya kayak belum nanti produser coba ada kamu kamu nanya kamu nanya Kamu lagi. Di bawah mikro. misi. ya segitu berarti pusat kenapa salam buat usip Mantap. Lupa maaf ya, kita tetangga emang begini. Maaf Pak ya. Malu-maluin. Malu-maluin. Jadi tetangga ini tuh setiap setiap Ada bintang tamu, ada tamu di sini. Dia pasti ini ngeluh aja ngeluh datangnya. Ngeluh aja, kerjaannya Jadi Pak. setiap hari ya nggak pernah ada solusi sebenarnya. Ngeluh terus datangnya. Ngeluhnya ke kita kan nggak bisa ngasih jawabannya Iya, Pak. iya, iya. Makanya udah mumpung ada Bapak, tetangga sudah kesini deh. Gitu kan. Iya. Gara-gara tetangga saya jadi ngeblank tadi. Oke deh, kita lanjut lagi aja deh Pak ya. Oke. Saya jadi ada penasaran dari hal itu. Mungkin saya tuh cukup concern terhadap pendidikan teman-teman ya. Iya. Banyak gitu Pak, saya lihat di lingkungan saya sendiri banyak yang putus sekolah. Saya juga berkawan gitu dengan yang putus sekolah. Di Pandeglang bener gak sih Pak, cukup relatif tinggi gitulah. Terus apa Bapak ada ide nggak sih Pak untuk ngatasin itu? Karena saya sendiri nggak tahu harus gimana. Harus diidentifikasi terlebih dahulu, atau kalau kata bahasa kedokteran kan harus didiagnosa dulu. Putus sekolah ini karena apa? Oke. Apakah karena memang yang bersangkutan tidak mau bersekolah, atau memang pemerintah yang tidak memfasilitasi masyarakat untuk bersekolah, kan Iya, gitu. iya. Ini harus dipisahkan dulu konteksnya. Karena kalau secara ekonomi kan mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu kan sudah digratiskan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kan gitu. Iya. Nah, termasuk seragam dan lain sebagainya kan sudah difasilitasi oleh dana BOS dan lain sebagainya. Nah, kalau putus sekolah ini kalau menurut saya bukan karena faktor ekonomi atau iuran sekolah, tapi karena ada ketidakinginan dari masyarakat atau putra-putri kita sendiri gitu. Sehingga ya tentu tugas kita adalah bagaimana mengedukasi putra-putri kita ini supaya mau bersekolah gitu, supaya mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk apa ya? Tadi itu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul menghadapi tantangan zaman ya guna menuju Indonesia Emas 2045 itu.
Nah ini PR kita bersama, bukan hanya PR pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat supaya mau terus sekolah. Apalagi kalau ke depan gubernur dan wakil gubernurnya Andra Dimyati kan ada kuliah gratis tuh sampai S3 kan itu. Nah ini kan menurut saya bisa dijadikan barometer juga oleh teman-teman untuk bagaimana menentukan pilihan ke depan. Gitu. Makasih banget jawabannya. Jadi ada caranya sebenarnya gitu kan. Iya. Harus diedukasi lah. Itu Diedukasi. jadi tugas kita bersama gitu kan. Betul. Ya, dan identifikasi dulu kan Pak. Iya. Ya, maksudnya kalau ngomongin sekolah kan Hmm. udah harusnya sampai SMA tuh udah bisa mereka sekolah dengan tidak keluar biaya banyak. Iya. Ya, dan sekarang kan di masing-masing kecamatan mayoritas ada sekolah, sehingga tidak ada jarak tempuh yang begitu jauh Iya, untuk jadi- bensin, ongkos dan lain Udah nggak jadi alasan. Iya, untuk Iya. tidak bersekolah. Iya, gitu ya. tidak bersekolah. Meskipun memang ketika banyak putra-putri yang putus sekolah yang jadi sasaran seolah-olah salah pemerintah dan lain sebagainya. Padahal ini tugas kita bersama, Bersama, untuk iya. mengedukasi itu tadi. Oh, pentingnya Itu. bersekolah. Ya. Oke deh Pak, Oke. karena ini sudah menghabiskan banyak waktu sih tetangga. Tapi kita banyak insight juga. Iya, tapi gara-gara itu sih kita dapat Iya, insight ya. Iya, iya, banyak iya. ya pengetahuan baru yang kita dapat lah gitu hari Benar, ini ya. benar. Kita masuk ke sesi terakhir. Oke. Sesi terakhir itu Rapid Quiz. Oke Pak, Oke. sekarang kita masuk ke sesi Rapid Quiz. Supaya bisa jawab minum dulu. Betul, minum dulu Pak. Coba aja. Gimana Pak, sudah siap dengan Siap. Rapid Quiz? Oke. Oke. Pertanyaan pertama, Ya, lebih suka pakai sendal atau pakai sepatu? kenal. Kenapa pakai sendal? Lebih simpel. Lebih suka. Betul. Terus, Bapak lebih suka kue balok atau kue apem? Balok. Kenapa balok? Karena balok itu ada yang di apa namanya bumbunya itu enak. Jadi bumbunya. kayak jawara gitu makan balok. Oh benar. Padahal balong makanan. Bukan balong ke apa. Bapak kalau olahraga, dua olahraga kesukaan Bapak tadi apa? Badminton Badminton sama sama sepak bola. sepak bola atau badminton? Badminton. Badminton. Iya. Boleh lah Pak, sampingan aja Pak. Soalnya kami di sini lebih badminton juga Pak. Ya, Teman-teman mungkin lah sering badminton. badminton kita Pak. Kecuali saya. Saya nggak bisa main badminton. Semua olahraga lu nggak bisa. Iya, benar. Terus berarti kalau gitu Ginting atau Taufik Hidayat gitu. Ginting dong. Ginting ya. Terus kalau sepak bola Messi atau Ronaldo? Messi. Messi. Iya. Tuh, gue Messi. Messi juga. dong. Iya. Terus kita mulai masuk ke arah Pandeglangan. Oke. Oke. Bapak lebih suka infrastruktur pembangunan atau membangun pendidikan? Infrastruktur pembangunan. Infrastruktur Jalan, pembangunan. ya. Jalan, ya. Karena itu akses. Iya. Oke. Terus Bapak lebih suka kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Kerja cerdas. Ya. Kenapa kerja cerdas? Ya, ngapain kerja keras kalau nggak cerdas? Iya. Terus ini pertanyaan terakhir. Bapak mohon bersiap. Tunggu bersiap. Oh gua juga. Bapak bersiap. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Pandeglang maju bersama Bapak atau Pandeglang maju walau tanpa Bapak? Pandeglang maju bersama Dewi. Oke, Pak, terima kasih banyak udah hadir di Iya. Skynopsis kali ini. Teguh, bilang makasih dulu dong. Makasih banyak banget Pak. Buat hari ini kita banyak banget yang bisa kita dapatkan Iya. hari ini. Banyak yang kita Di dapatkan. tengah-tengah kesibukan Bapak yang sangat super duper sibuk, menyempatkan gitu untuk datang ke sini. Ya, terima kasih banyak juga buat Bapak untuk udah memberikan edukasi juga untuk masyarakat, Iya. memberikan informasi yang baik dan menarik buat masyarakat. Maafin tetangga kami, Pak. Iya, itu sih yang itu yang kita maaf. Tentu saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman telah diundang ke sini. Ya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, merasa terhormat dan saya sangat mengapresiasi kreativitas, ide dan gagasan teman-teman yang hadir di sini. Dan ini patut dikembangkan menurut saya sehingga para anak muda itu bisa menyalurkan minat dan bakatnya ke arah yang lebih positif Baik. untuk membangun Kabupaten Pandeglang. Terakhir, Oke. Pak. Terakhir, Siap. pesan untuk keluarga Pandeglang.
Pesan untuk warga Pandeglang, ya kita ini sebentar lagi akan melakukan pemilihan pilkada, baik itu pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Banten. Nah, jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum tersebut, karena bagaimanapun juga satu suara itu akan menentukan masa depan Kabupaten Pandeglang dan Provinsi Banten yang kita cintai bersama. Dan kepada para generasi muda, ya saya mengajak untuk bersama-sama, seiring, sejalan, seirama, bergandengan tangan dengan saya untuk membangun Kabupaten Pandeglang yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Terima kasih Teguh udah menemani saya. Terima kasih untuk tim dan semua teman-teman. Ya. Kita tutup sesi Skynopsis kali ini. Ya. Terima kasih sekali lagi apa ya. Terima kasih Ya. buat teman-teman yang udah nonton. Makasih banyak. Jangan lupa untuk Like and subscribe. jangan lupa komentarnya ya guys. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi di Skynopsis berikutnya.